Di PKS itu terdapat cukup banyak ya caleg-caleg milenial. Hak pilih kita itu betul-betul nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi 5-10 tahun yang lalu gitu ya kita merasakan ketika kita salah menentukan pilihan. Dan sekarang dengan penghasilannya bukan bertambah malah berkurang lagi gitu ya. Ditambah lagi harganya naik, berarti semakin mencekik mereka gitu ya. Alhamdulillah ini PKS masih dan mudah-mudahan terus konsisten dan istiqomah bagaimana tidak tersandera tadi. Wajib kita merubahnya dengan apa? Biadi, dengan tangan kita. Dan kita adalah ingin melayani, bukan ingin dilayani. Terbalik gitu. Kita ingin siap melayani masyarakat bersama PKS dan bersama pasangan Amin. Kita siap menyongsong perubahan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Orang Pamulang pilih Dadang nomor 1. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kader muda PKS. Masya Allah. Ini kader muda PKS dari Tangsel ini luar biasa nih. Mudah, gagah, ganteng, lengkap ini. Amin. Baik Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sore ini kita ngeteh ya. Sambil ngeteh, kita mau bisik-bisik politik Ustaz. Siap. Tentang politik terkini ya. Siap. Untuk sebagai kader muda, Siap. Ya generasi apa namanya Z ini, Gen Z ini kan begitu banyak ya. Siap. Bagaimana strategi dari partai PKS, terutama antum di wilayah Tangsel ini untuk menggait ya, bagaimana untuk di pilpres atau pileg ini, bagaimana untuk memenangkan pasangan ini ya, PKS, PKB, ada Nasdem ya. Nah PKS sebagai partai pelopor dan selalu memberikan pelopor. Nah, gimana antum nih menyikapi dari kader generasi Z yang begitu besar ya, jumlahnya besar, dan kita lihat saat ini kan Anies dan Caimin sudah mulai bertiktok ria. Siap. Nah gimana Tangsel nih? Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa ngopi bareng ya dengan Habib Has. Untuk tema yang sudah diangkat pada kesempatan hari ini, kesempatan saat ini adalah tentang tadi disampaikan bagaimana strategi PKS untuk memenangkan atau bisa merebut hati para pemilih Gen Z ya. Kebetulan dan alhamdulillah di PKS itu terdapat cukup banyak ya caleg-caleg milenial ya, yang ini memang sudah kita persiapkan sehingga memang yang bisa berbahasa langsung bersentuhan kalau Nabi Muhammad SAW menyampaikan berbicara dengan bahasa kaumnya gitu ya. Berarti memang selain memang dari seluruh caleg yang memang dari PKS Tangsel sendiri sudah mempersiapkan program khusus buat para milenial dan para Gen Z ini, kita siapkan juga caleg-caleg milenial dan yang memang caleg-caleg mudanya memang untuk siap berkomunikasi langsung dengan purba ya. Ya betul, dengan yang sesuai dengan bahasa mereka kira-kira begitu. Programnya banyak sekali sebenarnya, memang tentu ini kita harapkan dengan memahami betul karakter Gen Z ini, kebutuhan mereka apa. Mereka itu ya memang kan saat ini mereka banyak mengakses informasi dengan metode digital ya. Nah ini kan memang itu dengan nanti beberapa media sosial yang sudah ada, ya memang kalau bicara tentang Gen Z nggak mungkin menggunakan Facebook gitu ya. Mereka cenderung di TikTok, dia paling banyak memang di TikTok saat ini ya. Kedua baru mungkin dengan Instagram, kira-kira begitu Bib. Jadi memang kita sudah buat konten-konten menarik juga terkait bagaimana untuk para Gen Z ini yang memang kita harapkan juga mereka bisa mendapatkan edukasi politik, sekaligus juga memang pemahaman-pemahaman yang baiknya seperti apa, bukan bicara tentang bagaimana cara hanya menarik dari kontennya, menarik mungkin cara yang banyak itu orang-orang menari gitu ya, atau sifatnya gerakan-gerakan yang memang di TikTok kan memang lebih banyak tentang tadi ya, konten-konten menarik, lebih pada substansinya juga bisa sampai kepada mereka, kira-kira begitu. Iya, memang kita melihat ya,
pasangan Anies Gus Imin ini ya. Ya, Dia melihat peta politik yang luar biasa ya, bacaannya betul. cukup cerdas ya. Ya. Kita melihat dalam beberapa hari ini ke bertiktok dia ya. Ya, Termasuk hari ini beliau bertiktok dengan Gus Imin. ya. Wah, dan ternyata itu wah, luar biasa ya. Ya, 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 dampaknya betul, gitu. betul. Dan ini juga antum sebagai generasi muda juga jangan kalah kan. Siap, siap. Yang pasti semua caleg PKS itu harus punya akun TikTok. Gitu. Iya, Wajib dong. ini gitu. sudah diberikan contoh calon Ya. presidennya masih relatif muda ya. Ya, Wapres juga muda, ya, pengalaman, Ya. jam terbang, ya, dan keberhasilan selama memimpin ini juga sudah terbukti ya. Ya. Jadi bukan omon-omon nih. iya, betul, betul, betul. Jadi memang untuk program Gen Z ya ada beberapa yang memang mereka suka dengan memberikan konten-konten kreatif. Bahkan kita pernah mengumpulkan semua caleg muda kita ya dengan program ya biasanya memang para pemilih pemilih yang baru ini, pemilih muda ini suka hal-hal yang baru juga gitu. Dengan kita pernah buat mereka kita ajak untuk menjadi konten kreator gitu ya. Atau mereka mungkin dengan diajak membuat sebuah bisnis startup dengan konsep digital marketing, itu kan sesuatu yang sangat menarik buat mereka gitu ya. Atau mereka diajarkan bagaimana membuat pelatihan tentang video editing, bicara tentang bagaimana mereka juga fotografi gitu kan, mereka senang-senang gitu tuh. Mereka senang eksis kan gitu ya. Asistensi mereka itu ya kita kumpulkan bersama dan buat kadang pelatihan dan juga kita tampilkan juga para bukan sekedar caleg. Kami pernah menghadirkan anggota legislatif yang muda yang memang sudah berhasil mereka bagaimana bukan sekedar bicara tentang bicara nanti caleg-caleg yang akan berkompetisi yang sudah terpilih, bahkan kita undang mereka dan kita kumpulkan para pemilih muda ini bisa berkomunikasi langsung gitu. Jadi ternyata di situ juga luar biasa. Kemarin juga dengan ada YouTuber muda kita undang gitu ya. Bahkan diajarkan bagaimana mereka bisa menjadi orang-orang yang kreatif ya. Dari usia yang muda bisa produktif ya. Produktif dengan memiliki keahlian dari sisi bagaimana mengelola media sosial, media digital itu bukan sekedar mereka menjadi sebagai objek dari perilaku konsumtif dengan pemasaran barang-barang atau jasa atau layanan-layanan yang ada di setiap media sosial, tapi mereka menjadi orang subjek ya, mereka menjadi sesuatu yang bisa menawarkan keahlian mereka, menawarkan mungkin produk yang mereka bisa buat kita atau mereka bisa dapatkan dipasarkan dengan kemampuan digital mereka, kira-kira gitu sih, Bib. Memang kalau kita lihat peta terkini ya, memang perpolitikan di 2024 ini kan luar biasa ya. Betul. Luar biasa, fenomenanya sangat luar biasa. Jadi menjadi proses pembelajaran politik ya, yang cukup mahal sebetulnya. Betul. Jadi sedikit kenalan, barangkali Bib, ini kebetulan saya memang mendapatkan amanah sebagai ketua pemenangan Anies di Tangsel. Nah ya, jadi ini kita harapkan juga ini para milenial muda, Gen Z dan seluruh lapisan masyarakat, para pemilih yang ada di Tangsel, kita mengajak ayo berjuang bersama untuk memenangkan capres kita ini, capres yang cerdas, santun, kemudian dia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa gitu ya, peduli dengan masyarakat, apalagi misalnya pendidikan, kesehatan, masalah juga concern banget di persoalan bangsa dan negara ini. Kita harapkan memang Tangsel yang memang dekat dengan ibu kota ya, saat ini masih ibu kota ya, harapannya adalah informasi itu lebih mudah diakses ya, lebih dekat gitu ya, sehingga memang ini harapannya Tangsel ini kita harapkan bisa menang mutlak tuh di pilihan pilpres besok ya, bersama dengan pilpres dan pileg ya. Pileknya kita harapkan ini alhamdulillah PKS ini menjadi leadernya di BIP kita, leadernya untuk pemenangan di pileg dan juga pilpresnya di Tangsel. Ya, terutama kita melihat ya PKS ini salah satu partai yang memang amanah ya. Amin. Jadi kita melihat sendiri beberapa kadernya sudah menjadi semacam contoh ya, keberhasilan diantaranya yang sekarang jadi ketua Dewan Suro ya. Nah, itu ketua Dewan apa namanya? Majelis Suro ya. Bukan, ketua Dewan
pakar. Dewan pakar. Nah, Ya. itu kan Profesor Irwan Prayitno ya. Ya, betul. Beliau kan sampai 2 periode kan jadi Ya. gubernur di Sumatera ya. Betul. Dan contoh sederhana yang selama beliau memimpin itu kan Ya. tidak ada masalah kan. Ya. Ada lagi yang belum lagi yang di lain-lainnya ya. Ya. Jadi sudah banyak sekali kader-kader PKS yang Alhamdulillah. selama ini ya Ya. sudah membuktikan dan membakti kepada Ya. bangsa dan negara ya. Betul. Nah, saat ini Betul. saya juga melihat ya termasuk yang di Dewan Pakar itu juga banyak jenderal yang berkumpul ya. Ya. Nah, sekarang memang kondisi bangsa yang sedang sakit parah kalau saya bilang tuh Ya. ya. Sudah sakit parah tanda kutipnya udah Iya, masuk ICU nih. Iya, iya. Ya. Karena di satu sisi status quo masih mau tetap bertahan dengan Iya. segala macam cara, di sisi lainnya rakyatnya sudah sudah berkehendak ya menginginkan perubahan ya. Ya. Nah, dengan segala macam hambatan, dengan segala macam strategi ya. Ya. Strategi dari mulai strategi yang kasat mata itu betul-betul merusak ya, merusak tatanan perpolitikan ya. Ya. Tapi mereka tidak peduli ya. Yang kita sayangkan ya. Iya. Jadi ya mungkin salah satu cara untuk merubah ini semua ya di pilpres, di pileg ini harus dimenangkan ya. Betul. Nah, jadi ini tugas berat ya antum sebagai sebagai timnas untuk wilayah Tangsel ya. Iya, jadi memang justru itu melalui forum ini saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia secara khusus di wilayah Tangsel ya, ini gunakan hak pilih dengan sebaik-baiknya. Tanggal 14 Februari besok itu kita bukan sekedar bicara tentang pesta demokrasi, berpesta ria dalam artian memang identik dengan hura-hura gitu di BPA. Jadi memang ini kita niatkan ini dalam rangka ibadah pada Yang Maha Kuasa. Hak pilih kita itu betul-betul nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pastikan betul ya, ini dengan gunakan hati nurani. Kalau masih hati nurani, saya sih amat yakin pasti masyarakat Tangsel akan menjatuhkan pilihan ke pasangan Anies dan PKS. Godaan begitu dahsyat gimana Ustaz? Iya, betul. Ini rupiah sudah mulai rupiah sudah bergentayangan, ada bansos, ada segala macam apa. Iya. Ini salah satu fenomena yang perlu perlu diteropong ya, atau dikritisi ya. Iya, betul. Jadi memang ini justru itulah kesempatan yang baik ini, kita semua jangan sampai jatuh ke lubang yang sama gitu. Kita sudah merasakan lah bagaimana 5-10 tahun yang lalu gitu ya, kita merasakan ketika kita salah menentukan pilihan calon pemimpin kita, kita bisa merasakan saat ini luar biasa ini dampaknya. Apa masih memutuskan? Nah, ya dari mulai daya beli masyarakat menurunnya drastis luar biasa, harga sembako semakin meninggi. Saya turun ke seluruh para pemilih-pemilih di setiap pelosok yang ada di Pamulang, mendapatkan banyak curhatan, terutama dari ibu-ibu ya. Ya, Pak Dadang ini luar biasa, ini kami dulu dapat penghasilan sekian saja, itu masih kurang ya. Dan sekarang dengan penghasilannya bukan bertambah malah berkurang lagi gitu ya. Ditambah lagi harganya naik, berarti semakin mencekik mereka gitu ya. Berarti kan ini luar biasa gitu ya, dengan kenaikan BBM, kenaikan tarif dasar listrik gitu ya. Dan masih banyak hal yang lainnya. Ini memang program hal yang memang kebutuhan pokok masyarakat saja. Ini menjadi hal yang sangat luar biasa dikeluhkan oleh mereka. Ya, mereka luar biasa, cabai aja katanya udah sampai 100 ribuan lebih gitu ya. Padahal ini juga beras juga semakin naik harganya. Ini luar biasa sekali. Ya, kita harapkan memang ini yang dibutuhkan saat ini oleh bangsa dan negara kita, calon-calon pemimpin yang memang para politisi yang betul-betul memiliki selain memang kecerdasan dan juga kemampuan intelektual dan profesionalisme di bidangnya, tapi yang jauh lebih penting kita butuhkan orang-orang yang baik, yang jujur, yang amanah. Itu yang paling jauh lebih penting. Karena dari disitulah menjadi indikator kita bersama, apalagi Islam mengajarkan gitu ya. Nah, kalau orang mau milih mantu nih Bib, ya memilih mantu biasanya kan boleh kita lihat mungkin dari kecantikannya, kegantengannya, keturunannya, tapi yang patokan utama adalah agamanya, akhlaknya. Karena itulah yang akan bibit bobot ya. Betul, itu ya. Kalau ini dia
Kalau saya sering memberikan analogi ya, cari pemimpin yang visioner. Visioner itu ya yang cara pandangnya jauh. Dan kalau bagi agama Islam itu jelas visi akhirat, Bib. Ya, visi akhirat paling jauh coba. Bukan hanya bikin hanya di dunia, dia pertanggungjawabannya jauh di akhirat gitu. Berarti dia tidak akan menyalahgunakan kewenangan kepemimpinannya itu hanya untuk kepentingan sesaat, hanya untuk kepentingan pribadi. Karena itu semuanya amanah dari Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawabannya. Itu seorang pemimpin tuh yang visioner seperti itu gitu ya. Dan bisa dilihat dari sejauh mana dia perhatian terhadap akhlak, terhadap kegiatan keagamaan dia, sederhana, dia sholatnya terjaga dengan baik atau tidak gitu ya. Bagaimana dia bisa membina anggota keluarganya. Jangan bicara jauh-jauh, memimpin yang jauh lebih besar. Kalau membina rumah tangganya saja tidak bisa, bagaimana bisa membina? Oh ya, menarik nih. Jelas, gitu. Ya, dan menjadi contoh. Kalau pemimpin itu suka bahkan melakukan kemaksiatan, ya suka hal yang negatif, gitu ya. Ya, apalagi ya ini di era digital kan, tontonannya luar biasa nih, Bib. Kalau pemimpin suka nonton yang nggak tidak apa, gimana nanti? Dia bisa menjaga akhlaknya, ya itu kan nggak mungkin ketika apalagi seorang pemimpin ya, dia kan menentukan semua kebijakan ketentuan dia di tangan dia. Balik lagi ke pemimpin. Siap, Dip. Nah, tentang tersandranya ya. Oh ya. Tersandranya elit-elit politik ya, terutama ketua umum partai ya. Ya. Sehingga tarik menarik perpolitikan ini kan begitu berat ya, dan tajam ya, sehingga memakan waktu yang cukup lama ya. Sampai hari ini perseteruan itu kan semakin apa namanya menjadi-jadi ya. Nah, bagaimana menurut antum nih? Ya, disitulah akan terlihat dari partai-partai politik yang betul-betul memang memperjuangkan rakyat, apakah mereka bekerja hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ya, makanya masyarakat harus benar-benar cerdas dan harus benar jeli. Lihatlah bagaimana ini sudah sekarang udah kelihatan ya, dengan keterbukaan informasi ya, masyarakat bisa melihat bagaimana yang terjadi di semua partai politik, seluruh partai politik yang ada. Dan alhamdulillah ini PKS masih, dan mudah-mudahan terus konsisten dan istiqomah, bagaimana tidak tersandera tadi. Dengan cara apa tadi? Memang tadi ya, pendekatan visinya visi akhirat tadi. Makanya dikenal PKS sebagai partai dakwah gitu ya. Mengedepankan tadi dakwah untuk bagaimana bisa menyelamatkan umat manusia tidak hanya di dunia, bahkan menyelamatkan sampai ke akhirat. Visinya begitu jauh. Yang kedua memang kita harus membangun kemandirian. Kemandirian, mampu berdiri di atas kemampuan diri sendiri gitu ya. Nah, ini memang harus kita tunjukkan. Jadi memang kalau kita sudah bisa memulai hal-hal kemandirian ini, nggak apa-apa. Mungkin yang sebenarnya kan ditunjukkan juga kan dari Pak Anies ya, dengan luar biasa ya. Sebenarnya kita harus pede dengan kemampuan kita, anak-anak bangsa kita. Kalau Pak Anies, kita hasil karyanya yang luar biasa, diakui dunia dengan JIS-nya itu Jakarta International Stadium, yang bahkan yang membuat itu hasil karya anak bangsa sendiri gitu. Berarti kan sanggup, mampu. Nah, itu yang memang harus dikuatkan itu tadi, kepemimpinan dari partai politik juga harus membangun kemandirian gitu. Kemandirian dari berbagai hal, pembinaan SDM-nya dan kemampuan juga bagaimana pengelolaan secara kemampuan, secara organisasinya dengan mandiri dengan baik. Menurut Ustadz, apa sih yang menyebab partai-partai itu, khususnya ketua umum partai itu tersandra, itu apa penyebabnya? Ya, kalau menurut pandangan saya sih, ya sebagai generasi muda ya, masih muda kan antum kan, gitu. Jadi memang apa yang saat ini sedang terjadi ini apa nih? Hingga banyak sekali partai politik, ketua umumnya dan hampir semua partai politik itu tersandra dengan perilakunya, sehingga berdampak sampai hari ini tuh apa namanya gejolak politik itu tidak menurun ya. Bahkan nasihat dari seorang wapres pun tidak didengar ya, karena semua yang
calon-calonnya itu kan mereka mesti kan harus mengundurkan diri kan, supaya dia tidak ada beban ya, bisa menggunakan posisi dia sebagai pejabat dan bukan pejabat. Bagaimana cara memisahkannya? Ini kan salah satu contoh yang konkret ya. Jadi memang syahwat politik itu memang luar biasa, Bib. Jadi memang yang perlu kita, orang yang memandang jabatan itu sebagai sebuah prestise, ya, dia menganggap jabatan itu kesempatan dia untuk meraih harta sebanyak-banyaknya. Ini masalah mindset, masalah tadi cara pikir, dan memang masalah tadi nurani hati yang memang adakah di dalam hati satu barinya itu betul-betul dia menjadi seorang politisi. Ini dalam rangka apa motivasinya gitu. Nawaitunya apa gitu lah. Itu menjadi mendasar sekali kan, inamal a'malu binniyat. Orang jadi caleg niatnya apa gitu. Jadi pimpinan parpol ini untuk apa? Kalau ini memang dia itu sudah punya motivasi negatif, ya masih di dalam prakteknya pasti juga akan perilaku yang negatif ya. Nah, yang terpenting tadi, alhamdulillah ini kenapa saya mau bergabung di PKS, dan alhamdulillah mendapatkan ya amanah. Ini amanah tuh tentu justru ini bukan buat bangga-banggaan, bukan. Justru ini menjadi sebuah tanggung jawab besar. Nah, tanggung jawab bagaimana ini kesempatan untuk melakukan kebaikan yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak gitu. Karena kami diajarkan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia bermanfaat yang paling banyak untuk orang lain. Sebenarnya di kesempatan politik ini bisa momentum untuk bisa memberikan kebaikan yang luar biasa. Nah, kebetulan pernah kami dikunjungi nih di kantor DPD Tangsel ya, di Teras Tangsel pernah dikunjungi mantan gubernur di Jawa Barat ya, Ahmad Heriawan ya, Pak Ahmad Heriawan. Ketika saya berdiskusi, beliau menyampaikan luar biasanya ketika disitulah kesempatan beliau menyampaikan, dan ini mengingatkan buat kita semua, terjadinya kerusakan, kebongkaran, kebobrokan terjadi di negeri ini bukan hanya terjadi karena ada pelaku tindak kejahatannya, ada perilaku orang-orang yang berbuat maksiat tersebut, tetapi banyak juga terjadi tersebut karena orang-orang baiknya itu diam, tidak mau ambil peran gitu ya. Kadang-kadang memang itulah di framing kadang-kadang nih, Bib. Udahlah umat Islam jangan campur-campur dalam masalah politik, salah besar. Udahlah orang-orang yang di masjid atau orang-orang baik, udahlah ini kan ya, ini sebenarnya kan tergantung politik baik tidak itu tergantung orangnya. Seperti istilahnya ya, man behind the gun. Tergantung, ibarat sederhana ya. Ini ada misalkan ada pisau di tengah di meja kita. Di mata seorang pembunuh jadi sebuah alat pembunuh, tetapi di rumah tangga bermanfaat banget, buat ngiris bawang, buat masak, bermanfaat, tergantung digunakan untuk apa. Seperti halnya politik juga. Nah, beliau menyampaikan, sebelum saya jadi seorang politisi, paling saya bisa menyantuni anak yatim cuma paling banyak 100 orang. Tapi ketika saya jadi politisi, apalagi ketika saya menjadi seorang gubernur, jutaan manusia yang bisa saya santuni. Bahkan sampai ribuan pesantren bisa saya bantu. Luar biasa itu, Bib. Jawa Barat ya. Nah, jadi disitulah kalau kesempatan ini yang nawaitunya itu baik gitu ya. Insya Allah ini justru menjadi kesempatan buat kita untuk melakukan, kalau dalam biasanya ini orang-orang Betawi di Tangsel nih kenal dengan surat Tabarok, surat Al-Mulk ya. Ya, alladzi khalaqal maut wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan ini untuk Allah pengen tahu siapa di antara kita yang amalnya paling baik, amalnya yang paling hebat gitu loh. Jadi memang kita diakhirkan dunia ini kan untuk ibadah, wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, disitulah konteks politik itu terbuka ruang untuk bisa melakukan amal yang terbaik gitu. Luar biasa, bayangkan ya, berapa banyak hal-hal yang memang tadi dengan tanda tangannya seorang politisi atau pejabat publik, dampaknya luar biasa. Ya, memang kalau kita melihat kewenangan seorang ketua umum partai, itu kan memang luar biasa ya. Betul.
tapi dampak yang dilakukan juga kan luar biasa. Betul. Ya, seperti yang tu bilang tadi kan. Betul. Sekarang orang mau jadi bupati, Ya. tanda tangan pimpinan DPR, pimpinan partai. Iya. Mau jadi wali kota, mau Iya. jadi anggota DPR, DPD, semua itu tanda tangan dari Iya. ketua umum partai. Betul. Artinya apa? Iya. Kalau kita sekarang ada sekitar 9 atau 10 partai yang sedang berkuasa, Iya. ada 10 orang yang bertanggung jawab kan Iya. terhadap bangsa ini kan. Pasti. Rusaknya bangsa ini, hancurnya akhlak bangsa ini Mm. tergantung dari kurang lebih dari 10 orang tadi kan. Iya. Ya kan? Iya. Salah satunya memang dari situ karena yang paling besar. Iya. Karena kan kewenangan dia semua kan. Iya, betul. Nah, tanpa tanda tangan mereka Iya. tidak akan ada jadi seperti antum menjadi anggota DPRD. Iya. Bisa nggak ujuk-ujuk jadi Iya. tanpa presiden partai? Iya. Tanda tangan presiden partai. Nggak bisa kan? Iya, betul. Nah, ini kan contoh. Iya. Jadi kalau kita lihat memang yang menguasai negeri itu kurang lebih 10 orang tadi. Iya. Nah, mau dibawa negeri ini kemana itu dari 10 orang tadi. Nah, sekarang ini Iya. kita sedang sakit. Mm-mm. Sudah merasakan betapa susahnya rakyat ya. Iya. Betapa gaduhnya politik Iya. yang status mau tetap bertahan Betul. dengan segala mereka anggap baik ya. Iya. Tapi tuntutan rakyat, Betul. tuntutan masyarakat, Iya. kita lihat fenomena Anies ini kan luar biasa kan. Luar biasa sih. Nah, jadi seperti Iya. semangat ini semangat ya termasuk semangat kita yang ada di YouTube ini yang Iya. di Has dan Visional Iya. kita juga Iya. selalu menyuarakan ya bagaimana tidak bosan-bosannya ya Iya. kita menyampaikan kepada publik, kepada netizen bahwa ayo saatnya Betul. kita bangkit ya. Betul. Jangan kita diamkan. Betul. Ya. Bangsa ini tidak akan berubah kalau kita tidak merubahnya. Betul. Kan gitu ya. Jadi kita Betul. selalu menghimbau ya, Iya. baik yang tua-tua maupun Iya. yang muda-muda memberikan semacam pencerahan politik ya. Betul. Kalau orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai Mm-mm. tidak terjun yang seperti yang tu bilang tadi, Iya. Ustaz Herawan, Betul. beliau kan hafiz Quran tuh. Iya. Nah, Betul. saya juga pernah Iya. ketemu beliau di Mekah, Iya. pernah ketemu ya. Iya. Iya. Jadi itu salah satu contoh kalau orang sudah background awalnya dasarnya itu kuat dengan keagamaan, Ya. insya Allah memimpinnya dengan baik. Gitu. Insya Nah, Allah. tapi contoh terbaik terkini itu banyak sekali hal-hal yang negatif. Betul. Nah ini yang perlu kita rubah ya. Mungkin Ya. dalam kesempatan terbaik ini kita sampaikan juga kepada netizen ya, Iya. generasi muda ini, Mm. saatnya di 2024 ini hati-hati memilih. Betul. Nah, baik itu caleg, Betul. presiden, wakil presiden, Betul. dan nanti setelah itu kan nanti pemilihan gubernur. Betul. Itu betul-betul hati-hati Betul. kalau kita tidak mau rugi sepanjang masa. Betul. Bisa dah. Betul. Setuju sekali. Gitu. Jadi sebenarnya tadi Bib, ini ada kesempatan yang luar biasa nanti 14 Februari yang akan datang itu. Ini dalam hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisani fa illam yastati fa biqalbihi wa huwa adhaful iman. Kalau kita nih sudah kasat mata kerusakan terjadi, Ya. kemungkaran, maka wajib kita merubahnya dengan apa? Biyadi, dengan tangan kita, dengan kekuasaan kita. Nah, besok pemilih itu nih ada tangan kita nih coblosan nih. Jatuh nih kan. Nah, gitu. Jadi ini besok kita punya kesempatan untuk merubah kemungkaran. Iya. Jangan dibiarkan. Iya. Jangan, bahkan mohon maaf Bib, saya menyampaikan. Sekarang sudah saatnya seluruh kita semua adalah pemimpin. Setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepemimpinan kita di semua level ada nih. Iya. Nah, seorang kepala rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, jangan biarkan dia anggota keluarganya memilih dengan sekehendaknya saja, Iya. bukan arti nggak diarahkan atau tidak didiskusikan. Besok tanya anaknya, besok kamu udah tahu belum milih siapa? Pastikan. Iya. Besok apa? Milih presiden yang amanah, yang betul-betul punya visi akhirat. Iya. Insya Allah ada di pasangan amin ya. Iya. Dan juga partai yang betul-betul peduli dengan rakyat dan apalagi visi akhirnya ada juga dan partai Islam yang religius ya, yang juga nasionalis gitu ya, yang ada di PKS gitu ya. Dan ini harapan kita bersama, ini arahkan, ajak, pastikan ditanya anaknya, udah tahu belum besok. Kalau syukur-syukur bisa kena calegnya Bib ya. Iya. Nah, bisa nanti menyampaikan aspirasinya kepada caleg-calegnya yang dikenal dengan baik gitu ya. Iya. Dan itu harus diarahkan. Iya. Bahkan mohon maaf juga para tokoh masyarakat, jangan biarkan termasuk semua tokoh agama, tokoh masyarakat, himbau jamaahnya, himbau anggotanya untuk apa? Memilih pemimpin yang betul-betul yang memang bisa nanti merubah bangsa ini jauh lebih baik gitu ya. Ini yang harapan kita. Jadi ini kalau semua ambil peran Bib,
ya. Hmm. Semuanya punya tanggung jawab. Hmm. Ini sekarang ada kesempatan betul. Ada kesempatan untuk merubah. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk tidak kita gunakan dengan baik. Ini kesempatan yang baik. Jadi bahkan sampai nih, biasanya semua ini ya, setiap masyarakat kita punya gadget nih, Bib. Iya. Nah, ini senjata ampuh sebenarnya. Betul. Kita pasti punya setiap gadget, setiap Ya kembali ke kejadian tadi. betul jari di tangan lagi kan dengan biadih tuh, dengan tangan tuh kekuasaan. Punya informasi baik di share yang baik. Iya. Nah, punya ada di phonebooknya nih berapa anggota membernya, pasti lebih 100 rata-rata tuh, bisa yakin tuh. Teman-teman pertemanan lebih 100. Iya. Udah di share belum tuh? Besok jangan lupa ya, pilih Amin, ya pilih Anies, pilih PKS. Insya Allah ini gerakan ini kalau dilakukan bersama Kalau dahsyat tadi banget. Biadi, sekarang kita Bilisa. Betul, menyampaikan nih, Bib. Kita menyampaikan, ayo Iya jangan kan? sampai. Betul. Bilisan, Betul. apa gimana? Ya silakan. Kan Betul. ada 3 nih. Betul. Ya ada 3 pasangan. Ada Ya. nanti ratusan caleg Betul. ya. Betul. Nah, silakan diteliti, ditelaah Betul. ya. Nah, patut tidak dipilih Ya. yang berkelas tentunya ya. Betul. Kelasnya juga jangan cuma kelas nasional, Iya. harus kelas yang dunia, Iya. gitu kan? Karena kalau kita bicara dunia ya harus Iya. tampil musim punya presiden yang berkelas dunia ya, Betul. baru kita bisa tampil di Ya. posisi Ya. di internasional ya. Baik, Dengan kita punya pemimpin yang kelas dunia, Iya. hubungan kita ke dunia luar kan bisa lebih terbuka. Nah, otomatis bicara pergaulan dunia kita bisa duduk di sama-sama tinggi Ya. posisi dunia gitu loh. Betul, Karena betul. kita kan negara terbesar kan. Betul. Oh, Islam terbesar, Iya. penduduk itu banyak gitu Betul. loh. Orang hebat juga gak sedikit, Sa. Betul. Banyak sekali. Banyak Ini sekali. apalagi di PKS Betul, itu iya. doktornya nggak kehitung tuh. Dokter segala macam yang jebol-jebol dari Iya. luar tuh, dari mulai berdiri partai PKS tuh Ya. saya tahu persis itu. Iya. Tidak bukan kader yang asal Kaleng-kaleng ya. iya asal jadi tahu-tahu jadi anggota partai, pengurus partai, nggak Iya. mudah. Karena Iya. PKS itu saat azas ya. Iya. Jadi semuanya profesional ya di bidangnya ya. Iya. Dan ini juga memang tantangan berat ya ke Iya. depannya. Betul. Nah, begitu berat tantangan, tapi PKS juga saya lihat nggak kalah ini ya, Ya. nggak kalah semangat ya. Wah, semangat insyaallah. Bib. Ya. Kita selalu insyaallah semangat dan selalu bekerja, tidak hanya juga menjelang pemilu. Kita selalu seperti hanya di PKS Tangsel, saya sudah menginstruksikan seluruh jajaran kepengurusan dari tingkat kecamatan, tingkat kota madya, tingkat ranting, tingkat kelurahan, bahkan kita sudah membentuk di relawan di setiap RW untuk selalu berkhidmat buat masyarakat. Nah, dengan program-program sosialnya, program pembinaan akhlaknya, program kaitannya tentang bagaimana edukasi politiknya, semuanya kita jalankan terus karena memang kami menganggap bahwasanya tadi melayani, karena prinsip kita tergabung partai politik adalah dengan sebuah konsep pelayanan. Ya. Kita adalah ingin melayani, bukan ingin dilayani. Terbalik gitu. Kita ingin siap melayani masyarakat dengan memang mendengar langsung apa menjadi keluhan mereka, nah, kemudian apa yang bisa kita sumbangsikan, dan alhamdulillah ya kalau PKS sudah dikenal nih, kalau ada beberapa kegiatan mungkin kejadian bencana, kita insya Allah menjadi terdepan ya. Ya seperti halnya tidak, kita sudah punya tim kesehatannya, tim kepanduannya, dengan seluruh perlengkapannya siap untuk memberikan tadi bantuan buat masyarakat yang membutuhkan. Ya, memang gitu. PKS salah satu partai pelopor dan saat ini lagi rebound ya kalau saya bilang ya. Siap. Kenapa saya bilang rebound? Sekarang banyak sekali orang hebat. Ya, banyak sekali kader-kader hebat. Di antaranya Pak TNI Polri itu tidak sedikit ya. Mulai dari bintang 4, bintang 3, bintang 2 dan dari semua lini ya, dari semua angkatan ada situ dan termasuk kepolisian. Semua bergabung. Saya tanya beberapa teman itu, apa motivasi Bapak kok mau bergabung? Saya bilang, saya di sisa umur saya ini saya sayang kalau saya berdiam diri gitu. Jadi keilmuan yang saya punya ini saya akan dharma baktikan. Saya setelah menelaah dulu, saya tidak ujuk-ujuk masuk partai. Saya menelaah apa yang ada di PKS. Nah setelah saya lihat apa yang di PKS, saya baru menentukan di PKS. Nah di situ saya mendharma baktikan. Saya bilang, Bapak nggak nyalek? Ya, saya nggak nyalek. Saya bukan caleg. Tapi saya akan mendharma baktikan sisa usia saya ini untuk perubahan. Wah, ini yang menarik nih. Untuk perubahan, karena memang perubahan itu kan suatu
keniscayaan ya, Betul. yang tiap hari mungkin dalam agama Islam juga mengajarkan ya, Iya. hari ini kita harus lebih baik daripada Betul. yang kemarin kan. Betul. Jadi arti perubahan itu salah satu hal yang keniscayaan ya. Saya, betul. Jadi kalau ada orang anti perubahan tuh Wah, salah besar ya. salah besar dan anti kehidupan malah. Anti kehidupan. Anti kehidupan. Karena pada prinsipnya kan namanya hidup berubah. Ya. Kita dari bayi, Ya. kanak-kanak kan berubah. Betul. Nggak ada yang stagnan. Justru memang kita harus tumbuh dan semakin baik. Gitu. Justru di sini yang harus kita luruskan bahwasanya masyarakat ini harus benar-benar jeli, pilih pemimpin yang betul-betul siap membawa perubahan yang lebih baik dan bahkan yang jauh lebih baik gitu ya. Ini momentum baik betul buat kita saat ini untuk kita menyongsong perubahan itu. Karena mesti naik kelas ya. Harus dong gitu. Waduh, ini bisik-bisik politik kenegaraan dengan generasi muda cukup menarik juga. Iya. Iya. Karena ini. Iya. Apa namanya, kembali lagi ke perilaku elit politik. Ya. Nah, kalau menurut sudut pandang apa namanya Ustadz Dadang, apa yang lagi terjadi di elit politik kita ini? Ya, saya melihat di saat ini kita ya memang krisis kepemimpinan, terutama krisis akhlak dan memang krisis keteladanan gitu. Ya, karena negara ini, bangsa ini kalau dicari orang pintar banyak gitu. Iya. Yang justru prihatin kita ini bagaimana tadi ya, kita butuh betul pemimpin yang mempunyai akhlak yang baik dan bahkan memberikan contoh teladan yang baik. Ya. Karena bagaimana mungkin sebuah perubahan itu terjadi kalau secara pribadi pemimpin itu tidak memberikan contoh teladan yang baik. Sederhana saja, Bib. Kalau kita punya anak ini, kita nyuruh anak kita, ya kamu nak sholat, sementara kita nggak sholat. Nah mungkin itu Bib sekarang. Dengan era seperti saat ini, bagaimana kita mengajarkan anak kita untuk jujur sementara kita tidak jujur? Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita tidak korupsi sementara orang tuanya misalkan korupsi? Bagaimana kita bisa mengajarkan anak-anak kita untuk disiplin sementara kita tidak disiplin? Semuanya sangat-sangat tergantung dengan bagaimana tadi kita semua menjadi teladan-teladan baik. Dimulai hal-hal yang kecil, ya. Itu bisa kita lakukan. Karena itulah menjadi hal yang menjadi luar biasa. Makanya kan PKS kenapa masih kuat memegang teguh sebagai Islam sebagai tadi ya landasan dari partainya gitu ya. Karena memang tadi dengan prinsip baginda Nabi, ya. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul itu ada pribadi contoh teladan yang amat baik. Itu menisbatkan bahwasanya seluruh calon-calon pemimpin PKS harus menjadi teladan yang baik. Karena tidak mungkin perubahan yang terjadi kalau tadi tidak dicontohkan oleh si pemimpin itu sendiri. Karena apa? Buat the talk itu penting. Ya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar murka Allah kalau orang ngomong tapi dia nggak ngerjain. Nah, itu luar biasa. Buat the talk itu penting sekali sekarang. Dan terlebih lagi tadi ini yang penting betul buat kita semua, bahwasanya ini kesempatan betul-betul yang baik ya, sekali lagi untuk seluruh masyarakat Tangsel, masyarakat Indonesia semuanya. Ayo gunakan betul-betul hati nurani lah. Nah, kita sekarang mau dengan jangan sampai ini kondisi yang sudah kita rasakan ini berkepanjangan. Dan ini momentum perubahan sudah ada di depan mata kita. Gitu. Semua gerakan-gerakan yang dari mulai diri kita. Gitu. Kita siap dengan diri kita, ajak keluarga kita, ajak tetangga terdekat kita, ajak semua yang ada yang memang kita kenal. Ayo ini semua bergerak. Gerakan ini harus dilakukan secara bersamaan. Sehingga memang menjadi people power yang tidak terbendung gitu. Walaupun mungkin calon lain dengan balehonya begitu banyak luar biasa, nggak usah takut, nggak usah khawatir ya. Ini gerakan yang memang kita dari hati nurani, gerakan dari menyapa. Maka kita di PKS ada program PKS menyapa, Bib. Menyapa masyarakat. Ayo mengajak gitu. Berikan pencerahan politik, ajak ngobrol
ya apa yang menjadi keluhan masyarakat, dan memang ini harus kita mulai dari diri kita sendiri semuanya gitu ya. Ini penting banget, penting sekali, karena semua yang nggak akan mungkin terjadi perubahan itu sebelum ya kitanya sendiri menjadi pionir untuk perubahan itu sendiri. Jadi kini saatnya ya, Ya, kini saatnya perubahan itu terwujud ya. betul. Tapi betul. dengan harapan semua masyarakat ya, Ya. harus sadar ya Betul. bahwa kondisi memang perlu satu tekad Ya. dan nawa itu, tapi juga dilaksanakan ya. Ya, Jangan cuma omon-omon ya. ya, Nah, jadi harus dilaksanakan bahwa semua apapun nawa itu tadi Ya. bisa terwujud Ya. bila kita melihat perubahan yang sudah di depan mata. betul. Ya, kita sudah melihat sekarang Mm-mm. makin hari makin jelas apapun program yang sudah ditawarkan oleh Amin dan Gus Imin, Mm. ya, Anies dan Gus Imin, Mm-mm. ya, itu mereka sudah banyak sekali tentang disampaikan kepada publik ya. Ya. Coba ditelaah ya, Ya. cara mendalam ya. Ya. Karena diantaranya program desak ya. Ya, Di situ Anies dan Gus Imin sudah menjawab ya Mm-mm. apa saja. Dan itu merupakan janji-janji politik ya. Ya. Nanti rakyat berhak untuk menagih. Ya. 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 Berhak untuk menagih apa yang sudah disampaikan kepada publik, itu menjadi catatan ya. Ya. Menjadi catatan sehingga itulah bekal kita ke depan perubahannya. betul. Insya Allah. Mudah-mudahan bisik-bisik politik kenegaraan dengan generasi muda. Ya. Waduh, Ustadz Dadang Darmawan ini Ya. menjadi proses ya, pencerahan ya kepada publik ya, Amin. bahwa inilah salah satu ikhtiar kami ya. Mm-mm. Jadi kalau tadi dengan tangan, Ya. ini dengan Ya, bilisan, bilisan. nanti dengan tangan lagi ya. Ya. Insya Insya Allah. Dari tangan Iya. ke lisan Iya. ke tangan lagi. Iya. 2014 terjadi perubahan Ya, ya, pemimpin 2024. harapan bangsa. Ya. Pemimpin yang penuh gagasan, Ya. ide Betul. secara internasional ya. Iya. Bukan bicara nasional tapi bicara internasional, sudah dibuka ke publik, dan salah satu pengakuan dari dunia internasional Ya. pada pasangan ini yang luar biasa Ya. ya. Sampai hampir semua lembaga survei sekarang turun berbondong-bondong ya. Kalau tadi lembaga survei hanya terbatas di sini aja, sekarang semua lembaga survei dunia sekarang lagi jadi sorotan bangsa Indonesia. Ini yang kita patut kita Betul. kita diskusikan terus ya. Betul. Karena lembaga-lembaga ini memang mereka perhatian, karena kita negara demokrasi ya. Iya. Dan Negara memang- demokrasi terbesar, Betul. dan ini kita harus buktikan Ya. ya. Kita juga mengingatkan KPU dan Bawaslu jangan bermain api ya. Ya. Buktikan bahwa pemilu ini betul-betul pemilu yang bebas ya, luber, Ya. dan berwibawa tentunya kan. Betul. Kan buat bangsa dan negara. Jangan kepentingan segelintir oleh politik Ya. sehingga pemilu ini menjadi rusak. Ya. Ya, Ustadz ya. Setuju. Itu harapannya ya. Siap. Mungkin ada tambahan lagi Mas Ustadz pada netizen kita ini. Iya. Jadi ini lagi-lagi kesempatan perubahan sudah di depan mata, dan kita semua ayo niatkan lillahi ta'ala, kita ngajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita untuk menyongsong perubahan yang sudah ada di depan mata kita ini. Insya Allah ini bersama PKS dan bersama pasangan Amin, kita siap menyongsong perubahan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pilih satu ya. Pilih satu juga caleg dari Tangsel, Ya. Bapak Dadang Darmawan BE ya. Ya, Jangan siap. lupa ya. Pilih satu untuk warga Tangsel. Iya. Insya Allah Tangsel menjadi pelopor dia. Teras apa tadi? Teras Tangsel. Teras Tangsel. Iya. Orang Pamulang pilih Dadang nomor 1. Insya Allah. Amin. Baiklah, bisik-bisik plus tausiah sedikit ya dari Ustadz Dadang untuk generasi milenial ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tapi juga buat ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ya. Sampaikan kepada anaknya bahwa saat perubahan di depan mata jangan sia-siakan ya. Betul. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz. Waalaikumsalam.